Sejalan dengan filosofi pendidikan menurut KHD, bahwasanya seorang pendidik diibaratkan seperti seorang petani yang punya peranan penting terhadap tumbuh kembangnya tanaman, dan harus memastikan bahwasanya tanah tempat tumbuhnya tanaman itu adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Sehingga KHD pun menyatakan bahwasanya sekolah itu diibaratkan seperti tanah tempat tumbuhnya tanaman. Sehingga peran dan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik ini adalah menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan menyenangkan bagi peserta didik, sehingga anak bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Kemudian ini yang menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik untuk menciptakan kebiasaan-kebiasaan baru yang positif yang ada di sekolah, sehingga nanti bisa memunculkan karakter-karakter yang baru, sehingga akhirnya nanti menjadi budaya yang positif di sekolah. Tentunya hal ini sejalan dengan nilai dan peran daripada guru penggerak itu sendiri. Kemudian budaya positif ini bisa terwujudkan salah satunya dengan adanya sebuah visi untuk mewujudkan itu dengan adanya semangat perubahan yang menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dengan menggunakan pendekatan Bagjanya. Yang paling menarik setelah saya mempelajari modul 1.4 ini, yang pertama adalah tentang disiplin positif, karena disiplin ini tercipta berdasarkan motivasi intrinsik yang ada dalam diri peserta didik. Kemudian yang kedua yang paling menarik menurut saya dari modul 1.4 ini adalah tentang segitiga restitusi. Bagaimana cara kita mengontrol peserta didik dengan posisi kontrol sebagai seorang manajer dengan melakukan tahapan-tahapan atau segitiga restitusi. Ini yang menurut saya yang luar biasa yang saya temukan di modul 1.4. Dan yang mendasar setelah saya mempelajari modul 1.4 ini adalah perubahan bagaimana saya mengontrol peserta didik saya dengan posisi sebagai seorang manajer. Kemudian perubahan yang kedua adalah bagaimana saya membuat anak belajar dari kesalahannya, berusaha untuk memperbaikinya berdasarkan keyakinan mereka dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman yang saya rasakan dalam menerapkan budaya positif di sekolah ini adalah pengalaman nyata ketika saya melakukan restitusi kepada peserta didik kami. Itu merupakan hal yang luar biasa bagi kami, pengalaman baru kami, sehingga memberikan paradigma yang baru bagi kami bagaimana cara menangani anak-anak dalam mereka menyelesaikan masalah mereka. Menurut saya budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kami sudah bagus, cuma yang memang perlu kita perbaiki dan kita tingkatkan lagi adalah bagaimana posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik kepada peserta didik kita dengan menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Ini yang perlu kita perbaiki dan perlu kita tingkatkan. Sebelum mempelajari modul 1.4 ini, mungkin posisi kontrol yang sudah saya lakukan kepada peserta didik kami baru sampai pada posisi kontrol sebagai pemantau. Sehingga harapan saya adalah setelah saya mempelajari modul 1.4 ini tentang budaya positif ini, maka tentunya akan saya tingkatkan lagi posisi kontrol saya sebagai seorang manajer. Sebelum mempelajari modul ini, sebetulnya secara tidak langsung kita sudah pernah melakukan langkah-langkah restitusi ini. Cuma mungkin kebanyakan dari kita, langkah restitusi yang sudah kita lakukan itu baru sampai pada tahap validasi tindakan salah.
belum pada tahap penstabilan identitas dan menanyakan keyakinan. Selain materi-materi yang luar biasa di modul 1.4 ini, menurut saya yang perlu kita kembangkan lagi adalah bagaimana caranya memunculkan motivasi intrinsik dalam diri peserta didik, sehingga nanti hal inilah yang akan memunculkan disiplin diri, sehingga nanti akan terbentuklah budaya-budaya yang positif. Demikian koneksi antar materi yang bisa kami sampaikan, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.